Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Asyurbanipal. Asyurbanipal adalah penguasa besar terakhir Kekaisaran Neo-Asyur. Dia memerintah dari 669 sebelum Masehi hingga kematiannya di 631 sebelum Masehi. Raja keempat dari dinasti Sargonid, dia dikenang karena membangun perpustakaan pertama yang dikelola secara sistematis di dunia, Perpustakaan Asyurbanipal. Pemerintahannya melihat Kekaisaran Neo-Asyur menjadi kekaisaran terbesar yang pernah ada saat itu. Dilahirkan sebagai putra keempat Raja Esarhaddon, Asyurbanipal terpilih sebagai pewaris tahta pada tahun 672 sebelum Masehi. Kakak laki-lakinya, Shamash-shum-ukin, memerintah terpisah sebagai Raja Babel. Selama tahun-tahun awal masa pemerintahannya, Asyurbanipal berperang melawan Mesir. Kampanye terbesarnya adalah menentang peradaban pra-Iran, Elam, yang akhirnya dihancurkan antara 665 dan 646 sebelum Masehi. Raja juga berperang melawan saudaranya Shamash-shum-ukin yang membenci mantan karena kontrol sombongnya. Shamash-shum-ukin kemudian dikalahkan, dan ia kemudian bunuh diri. Asyurbanipal meninggal pada 631 sebelum Masehi setelah memerintah kekaisaran selama 38 tahun. Dia digantikan oleh putranya, Asyur-etil-ilani. Anak dan kehidupan awal. Asyurbanipal dilahirkan sebagai putra tertua keempat dari Raja Esarhaddon dan istrinya yang berasal dari Asyur. Tiga kakak laki-lakinya adalah putra mahkota Sin-nadin-apli, Shamash-shum-ukin, dan Shamash-metu-ubalit. Setelah kematian putra mahkota pada tahun 674 sebelum Masehi, ayahnya menunjuk Asyurbanipal sebagai putra mahkota Asyur pada tahun 672 sebelum Masehi, dan saudaranya Shamash-shum-ukin sebagai pewaris Babilonia. Kakak laki-lakinya yang lain, Shamash-metu-ubalit, diabaikan karena kesehatannya yang buruk. Setelah ia dinyatakan sebagai pewaris Asyur, Asyurbanipal mulai mempelajari taktik militer. Dia juga menjabat sebagai spy master dan menyiapkan laporan setelah mengumpulkan informasi tentang Kekaisaran Asyur. Asyurbanipal menerima pendidikan kerajaan dan juga menguasai pengetahuan agama. Dia juga menjadi mahir dalam membaca berbagai bahasa, termasuk bahasa Akkadia asalnya. Kampanye Mesir awal. Setelah ayah Asyurbanipal, Esarhaddon meninggal ketika berkampanye melawan Mesir pada tahun 669 sebelum Masehi, Asyurbanipal menjadi Raja Assyria dan saudaranya, Shamash-shum-ukin, penguasa Babel. Dia mulai berfokus pada Mesir yang telah ditaklukkan oleh ayahnya pada tahun 671 sebelum Masehi. Firaun Taharka, yang istri dan putranya telah ditangkap oleh Esarhaddon, telah melarikan diri ke selatan. Namun, ia muncul kembali dari persembunyiannya pada tahun 669 sebelum Masehi. Asyurbanipal menyerbu Mesir pada tahun 667 sebelum Masehi untuk memadamkan ancaman ini. Dia berbaris menuju Tebes dan menjarah banyak kota yang memberontak. Setelah pemberontakan berakhir, Asyurbanipal mengangkat Neko pertama dan putranya Psamtik pertama sebagai penguasa bawahannya di Mesir. Meskipun Asyurbanipal mengalahkan pengganti Taharka yang ditunjuk Tantamani, dia kehilangan Neko dalam pertempuran. Setelah pertempuran ini, Psamtik menjadi Firaun penuh di Mesir. Kampanye pertama melawan Elam. Pada 665 sebelum Masehi, Asyurbanipal berperang melawan Raja Urtak dari Elam yang menyerang Babilonia. Akibatnya, tiga putranya, termasuk teman, melarikan diri ke Asyur. Setelah kemenangannya atas orang-orang Elam, ia berperang melawan Bel-ikisya, kepala suku Gambulian di Babilonia sendiri setelah yang terakhir diketahui mendukung orang Elam. Bel-ikisya akhirnya terbunuh, dan putranya Dunanu menyerah pada Asyurbanipal. Pada 653 sebelum Masehi, saudara lelaki Asyurbanipal, Shamash-shum-ukin menjadi frustrasi karena pemerintahan Asyurbanipal di kerajaannya sendiri. Untuk menekan pemerintahannya, Shamash-shum-ukin mengirim diplomat ke Teman. Terjadi perang sengit antara Teman dan Asyurbanipal. Pertempuran terakhir kampanye dimenangkan oleh Asyurbanipal setelah membunuh Raja Teman. Setelah kemenangannya, dua putra Urtak, Tamaritui dan Umanigas, masing-masing diangkat menjadi penguasa di Hidalu dan Madaktu. Putra Bel-ikisya, Dunanu, yang bertempur dari pihak Elam, dieksekusi. Seorang bangsawan lain bernama Rimutu diangkat menjadi kepala suku baru Gambia di tempatnya. Berjuang melawan saudara Shamash-shum-ukin. Pada 650-an sebelum Masehi,
permusuhan antara saudara-saudara Shamash Shum-ukin dan Ashurbanipal menjadi jelas. Pada 652 sebelum Masehi, Shamash Shum-ukin memberontak melawan Ashurbanipal dan bertarung dengannya selama sekitar 3 tahun. Dia menciptakan aliansi yang kuat setelah bergandengan tangan dengan beberapa kelompok, termasuk Aram, Kasdim, dan Elam. Meskipun pasukannya kuat, Shamash Shum-ukin dikalahkan pada 648 sebelum Masehi, dan Babel akhirnya ditangkap oleh Ashurbanipal. Setelah kekalahannya, Shamash Shum-ukin melakukan bunuh diri dengan membakar istananya sendiri. Seorang gubernur baru kota, Kandalanu, diangkat menggantikannya. Kampanye kedua melawan Elam. Bangsa Elam di bawah Umanigas berusaha mengembalikan kendali atas wilayah Elam yang telah diintegrasikan Ashurbanipal dengan Kekaisaran Asyur. Umanigas, bagaimanapun, dikalahkan oleh Elam Tamaritu II saat itu. Pada 649 sebelum Masehi, Tamaritu II digulingkan dalam pertempuran. Raja baru, Indabibi, juga akhirnya dibunuh. Humban Haltas ketiga, yang menjadi Raja Elam yang baru, terus berjuang melawan Ashurbanipal bersama dengan Panglima Perang Kasdim Nabu Belsumati. Pada 647 sebelum Masehi, Ashurbanipal menyerbu Elam dan Humban Haltas meninggalkan Madaktu dan melarikan diri ke pegunungan. Akibatnya, Tamaritu II mendapatkan kembali tahtanya. Namun, Humban Haltas sekali lagi mengambil kembali singgasananya setelah beberapa saat. Ashurbanipal kembali menyerang Elam pada 646 sebelum Masehi, memaksa Humban Haltas untuk sekali lagi meninggalkan Madaktu. Pertempuran terakhir kampanyenya menghasilkan kehancuran Susa yang brutal, kota itu dijarah dan patung para dewa Elam dihancurkan. Setelah kampanye ini, Ashurbanipal tidak berupaya mengintegrasikan Elam dengan provinsi-provinsi Asyur. Dia membiarkan kota-kota Elam terbuka dan tidak dijaga. Selama masa pemerintahannya, Ashurbanipal juga memimpin kampanye melawan orang-orang Arab dan Raja Yauta, yang memihak saudara laki-lakinya Shamash Shum-ukin. Keluarga dan kehidupan pribadi. Ashurbanipal menikah dengan Libali Sarat. Mereka memiliki 2 anak, Ashur-etil-Ilani, yang memerintah 631 sampai 627 sebelum Masehi, dan Sinsariskun, yang memerintah 627 sampai 612 sebelum Masehi sebagai Raja Asyur. Ashurbanipal juga memiliki seorang putra dari istri lain, Ninurta Saru-usur, yang tampaknya tidak memiliki posisi politik yang signifikan. Kematian, suksesi dan warisan. Ashurbanipal meninggal pada 631 sebelum Masehi. Setelah kematiannya, putra sulungnya Ashur-etil-Ilani diangkat menjadi raja. Perpustakaan Ashurbanipal, yang dianggap sebagai perpustakaan sistematis pertama di dunia, dikenal sebagai salah satu pencapaian terbaik Ashurbanipal. Banyak kisah terkenal, termasuk Epic of Gilgamesh, dan Myth of Etana, yang bertahan karena perpustakaan. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.